Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Damayanti dari Prodi Manajemen semester 1 ingin membahas tentang teori organisasi dari bab 1 sampai bab 7. Mari kita mulai dari bab 1. Bab 1 ada dasar-dasar manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Tentunya di manajemen mempunyai fungsi-fungsi manajemen sendiri. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Di sini itu maksudnya kegiatan merencanakan sedemikian mungkin untuk mencapainya atau tercapainya tujuan manajemen tersebut. Yang kedua itu ada fungsi pengorganisasian, yaitu suatu proses mengatur tugas wewenang dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen. Yang ketiga ada fungsi pengimplementasian, yaitu suatu penerapan yang dilakukan atas dasar rencana yang telah disusun secara rinci. Yang terakhir ada fungsi pengendalian atau pengawasan. Maksudnya itu yaitu memastikan kegiatan yang telah direncanakan organisasi tersebut berjalan sesuai target atau tidak. Jadi fungsi manajemen itu ada 4. Selain fungsi-fungsi tersebut, juga ada fungsi operasional manajemen. Di antaranya, yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Itu adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik. Yang kedua ada manajemen produksi. Manajemen produksi itu untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang diterapkan. Yang ketiga ada manajemen pemasaran. Berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Yang keempat ada manajemen keuangan, yang pada intinya memastikan kegiatan bisnis dilakukan mampu mencapai tujuan. Yang kelima ada manajemen informasi, untuk memastikan bisnis bertahan hingga jangka panjang. Kita masuk ke bab 2 yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Apa sih manajer itu? Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab langsung untuk memastikan suatu kegiatan dalam organisasi. Dan menjadi manajer harus mempunyai keahlian manajemen. Di antaranya keahlian teknis, keahlian komunikasi, keahlian konseptual, dan keahlian pengambilan keputusan. Kita masuk ke bab 3, lingkungan dan budaya organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan bagian-bagian dari lingkungan masyarakat dalam kegiatan manajemen. Faktor-faktor yang terkait ada faktor internal dan eksternal. Kita bahas yang tentang internal. Yang pertama ada owner, dan yang kedua board of director, yang ketiga employees, dan yang keempat lingkungan fisik. Dan di eksternal ada customer, yang kedua ada kompetitor, yang ketiga supplier, dan yang keempat strategis partner, yang kelima regulator, yang terakhir ada pemerintah. Bab 4 yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Ada beberapa strategi untuk mengelola tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada strategi reaktif, ia cenderung menolak tanggung jawab sosial. Dan yang kedua strategi defensif, dia cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga ada strategi akomodatif, dia melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari diri dari tekanan masyarakat. Dan yang keempat ada strategi proaktif,
mengambil inisiatif dari tanggung jawab sosial. Apa itu etika? Etika adalah keyakinan akan apa yang dianggap baik atau buruk. Kita masuk ke bab 5, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan yaitu suatu kegiatan merencanakan sedemikian rupa untuk mencapainya atau tercapainya suatu organisasi tersebut. Dan ada persyaratan-persyaratan perencanaan. Yang pertama ada faktual atau realistis. Yang kedua ada bersifat logis dan rasional. Yang ketiga ada fleksibel. Dan yang keempat komitmen. Keenam komprehensif. Dan ada jenis-jenis rencana. Yang pertama rencana strategis jangka panjang dan rencana strategis jangka menengah, dan yang terakhir ketiga ada rencana operasional. Dan kita masuk ke bab 6, manajemen strategi perusahaan. Strategi adalah rencana yang komprehensif untuk tercapainya tujuan organisasi. Untuk penyusunan strategi itu ada analisisnya yang biasa disebut analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kita masuk bab terakhir, bab 7, desain dan struktur organisasi. Struktur organisasi itu apa sih? Struktur organisasi itu adalah untuk spesifik dari kerangka kerja organisasi. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi apa aja sih? Ada strategi organisasi, teknologi, dan lingkungan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata gue kemana sih? Ke bawah? Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waduh.